Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang restricting and sorting data. Nah, untuk restricting and sorting data ini, tentu di sini kita maksudnya adalah pembatasan dalam menyeleksi record atau menyeleksi data. Nah, dalam menyeleksi data, tentu di sini kita ada penggunaan klausa. Di sini penggunaan klausa where yang kita gunakan ya. Jadi sintak dasarnya itu dalam penggunaan restricting and sorting data yaitu menggunakan select bintang. Kalau seandainya nanti menggunakan opsi distinct, silakan gunakan distinct. Kemudian kolomnya apa, ekspresinya apa, from tabel apa, where kondisinya apa. Ya. Nah, select bintang itu digunakan untuk menampilkan seluruh field atau seluruh kolom dari tabel. Kemudian distinct itu digunakan untuk membatasi record yang memiliki data yang sama. Kemudian kalau ingin menampilkan kolom tertentu, berarti tinggal select apa nama kolomnya. Kemudian jika ingin menggunakan kolom alias, sebutkan apa kolom aliasnya. Ya, baru from apa nama tabel, kemudian where apa kondisinya. Nah, ketika kita menggunakan where, tentu di sini kita menggunakan beberapa operator. Yang pertama itu ada operator kondisional. Yang pertama ada operator opsional, contohnya sama dengan ya, kemudian lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan atau not equal to. Ini contoh pengguna operator perbandingan dalam penggunaan where nantinya. Kemudian berikutnya ada penggunaan operator between atau operator komparasi yang kondisi yang lainnya ya. Ini masih operator perbandingan. Contohnya yang pertama yaitu dengan menggunakan between dan and. Nah, between dan and ini digunakan untuk menampilkan data yang berada pada rentang yang kita tentukan. Ya, bisa ulangi, between dan and ini digunakan untuk menampilkan data yang berada pada rentang yang kita tentukan. Kemudian ada operator in. Nah, ini digunakan untuk menampilkan data yang datanya sama dengan list yang kita tentukan. Ya, jadi umpamanya ada beberapa kriteria data yang mau kita tampilkan. Nah, itu bisa menggunakan in di sini ya. In apa kriterianya? Dan kriterianya boleh lebih dari satu. Kemudian like. Nah, like ini digunakan untuk menampilkan data yang mengandung karakter tertentu. Ya, bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah atau yang lainnya. Kemudian berikutnya ada is null. Ini digunakan untuk menampilkan data yang nilainya kosong. Ya. Berikutnya, kita lanjutkan ke operator logika. Nah, di operator logika ada 3, AND, di mana AND ini akan menghasilkan nilai true jika dua kondisi atau lebih, atau jika semua kondisinya bernilai benar. Dengan kata lain, N ini akan bernilai true jika semua kondisinya terpenuhi. Kemudian OR ini akan bernilai benar jika salah satu saja atau semua kondisinya terpenuhi. Kemudian not ini ingkaran. Ya, nanti bisa digunakan untuk not like, not in, ya, not between. Jadi intinya digunakan untuk operator ingkaran. Nah, berikutnya ada aturan tentang operator arithmetika. Jadi kalau kita menggunakan operator arithmetika, ya, ada prioritas. Prioritasnya itu yang pertama kali, bagi, ya, kemudian bintang, tambah dan kurang. Jadi kalau ada operator arithmetika tidak ada kurung prioritasnya, maka dia akan membaca kali terlebih dahulu, kemudian bagi, tambah dan kurang. Kemudian operator penggabungan itu dengan menggunakan simbol tegak 2 seperti ini. Kemudian untuk operator perbandingan, prioritasnya membaca sama dengan lebih kecil, ya, lebih besar, lebih kecil sama dengan, kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Ya.
Kemudian tadi kita juga bisa menggunakan is no, opsinya boleh menambahkan is not null, kemudian bisa menambahkan like, juga bisa makan is not like, ya, not like, kemudian not in. Kemudian berikutnya between, bisa kita sertakan juga dengan not between. Ya, itu tentang penjelasan penggunaan beberapa operator. Nah, mungkin yang pertama kita coba jelaskan dulu tentang contoh penggunaan operator yang pertama tadi, yaitu operator komparasi atau perbandingan, yang contohnya dengan menggunakan contoh-contoh berikut ya. Nah, silakan kita buka SQL Plus ya. Nah, di sini kita koneksi dengan user HR sama seperti yang sebelumnya, passwordnya adalah Oracle, silakan koneksi. Nah, di sini kita contohkan penggunaan operator sama dengan tadi ya. Kalau kita menampilkan seluruhnya tadi, select bintang from apa nama tabelnya. Kalau kita ambil tabel employees, berarti select bintang from employees. Kita jalankan. Oke, tampil seluruh kolom dan seluruh record dari tabel employees. Nah, kalau kita ingin ya memfilter yang tampil hanya record tertentu tadi, maka tinggal tambahkan select bintang from employees where. Nah, apa di sini? Umpamanya yang department ID-nya 100, tinggal kita filter where department ID sama dengan 100. Maka yang tampil adalah karyawan yang department ID-nya 100. Ya. Nih, recordnya bisa kita lihat di sini. Ini ada karyawan yang department ID-nya 100. Paham ya? Nah, kemudian atau mau kita pakai yang lain, umpamanya kita mencari yang salary-nya ini sama dengan ya. Umpamanya kita menampilkan data karyawan yang salary-nya di atas 10.000. Tinggal kita ganti where, kita ganti dengan salary lebih besar sama dengan 10.000. Maka yang tampil adalah data karyawan yang salary-nya di atas 10.000. Ini ya, bisa kita lihat. Ini adalah data karyawan yang salary-nya di atas 10.000. Oke. Nah, ini yang tampil seluruh kolom. Kalau menampilkan kolom tertentu, tinggal kita filter, umpamanya select employee ID, kemudian last name, kemudian umpamanya salary. Ini yang tampilkan hanya filter tertentu ya, from employees, maka yang tampil hanya 3 record tadi. Ya, begitu juga yang lebih kecil sama dengan itu tinggal Anda coba sendiri. Ya. Nah, mungkin contohkan lagi yang tidak sama dengan ya. Umpamanya kita menampilkan data karyawan yang department ID-nya umpamanya ya, tidak sama dengan 100. Maka yang tampil adalah data karyawan yang department ID-nya tidak sama dengan 100. Tampillah data karyawan yang department ID-nya tidak 100. Oh, Pak, tidak kelihatan department ID-nya. Tinggal tampilkan di sini. Tinggal tampilkan department ya, ID. Oke, ya. Ini contoh penggunaan dari operator komparasi. Ya. Nah, berikutnya. Jadi, kita juga sudah mencontohkan tentang operator komparasi. Berikutnya, kita lanjutkan ke penggunaan operator between. Ya. Nah, operator between tinggal kita filter. Contoh pengguna operator between ya. Nah, umpamanya kita menampilkan data karyawan yang salary-nya mulai dari 10.000 sampai 12.000. Berarti di sini tinggal kita tambahkan where, select ya, sini where salary.
salary between 10.000 and 12.000. Maka yang tampil adalah data karyawan yang salary-nya mulai dari 10.000, ini yang ada kurang ya, where salary between 10.000 and 12.000. Maka yang tampil adalah data karyawan yang salary-nya ini mulai dari 10.000 sampai dengan 12.000. Ya, ini contoh penggunaan operator between. Nah, sekarang kita contohkan lagi contoh penggunaan operator in. Ya. Nah, coba bisa cek sebentar ya. Umpamanya kita menampilkan data karyawan yang department ID-nya umpamanya 60, 80. Ya. Nah, kalau kita cek di sini penggunaan operator in ya, where department ID in. Umpama yang ditampilkan adalah 60, 80 aja dulu ya. Maka yang tampil nanti apa? Maka yang tampil nanti adalah data karyawan yang department ID-nya where salahnya not ending, where department ID from employees, where-nya ketinggalan ya, where ya, kita filter. Nah, ini ya. Maka yang tampil nantinya adalah data karyawan yang department ID-nya mulai dari yang department ID-nya 60 serta 80. Selain ini nanti tidak akan ditampilkan. Ini contoh penggunaan operator in. Ya. Ya tidak mesti dua, satu pun boleh lebih dari satu juga, ya. Nah, bedanya dengan sama dengan, kalau sama dengan kan cuma satu yang tampil, tapi kalau in bisa lebih dari satu. Ya, contoh bedanya dengan sama dengan. Kalau kita gunakan sama dengan, umpamanya 60, kan di sini yang tampil hanya 60. Tapi kalau in tadi sesuai apa yang kita mau. Kalau kita tuliskan kriterianya di sini in umpamanya 60, ya 60, 80, 100, yang tampil apa? Sesuai dengan list yang kita minta di sini. Paham ya? Nah, ini contoh penggunaan operator apa tadi? Contoh penggunaan operator in. Berikutnya kita lanjutkan ke contoh penggunaan operator like. Nah, lihat. Untuk penggunaan operator like, umpamanya kita mau menampilkan data karyawan yang nama ya. Umpamanya kita mau menampilkan data yang last name ya, last name like umpamanya A%. Maka nanti yang tampil adalah data karyawan yang namanya diawali dengan huruf A. Ya, ini contoh penggunaan like. Jadi kalau ingin diawali oleh karakter tertentu, awali dulu karakter baru persen. Di hari karakter tertentu tinggal dibalik. Where last name like A%, umpamanya. Saya ganti dengan A%. Maka yang tampil nanti adalah nama karyawan yang hurufnya diakhiri dengan huruf A. Nah, ingat, karakter yang di sini besar kecilnya tolong diperhatikan ya. Kalau biasanya kalau di Oracle huruf awal itu biasanya kapital, yang lainnya huruf kecil. Ya. Nah, pokoknya berikutnya lagi kita akan menampilkan data yang ada karakter umpamanya A dan B. Nah, kita tambahkan sini persen A persen. Begitu kita jalankan, kalau datanya ada, dan tampilkannya ada dua ya. Nah, ini ya, ABA, kemudian ABA ya. Jadi Patabala yang ambil A dan B-nya, kemudian Cabrio yang ambil A dan B-nya.
Ini contoh penggunaan operator like. Ingat ya, jadi kalau karakter dia harus ikutin. Berikutnya lagi, like sudah, kita contohkan lagi kayak is null. Umpamanya kita akan menampilkan data karyawan yang tidak memiliki komisi. Nah, di sini tinggal ditampilkan where commission PJT. Namakan juga di sini ya biar kelihatan ya. Di sini commission PJT, where commission PJT is null. Ya, kita jalankan. Maka tampillah data karyawan yang tidak mendapatkan komisi atau yang komisinya nol. Nol itu kosong ya. Kosong dengan nol beda ya. Jadi ini kita menampilkan data karyawan yang tidak mendapatkan komisi atau yang komisinya nol. Nah, kita tadi ada sedikit saya lupa. Jadi kalau umpamanya dia karakter, tadi kan kita menggunakan in angka ya. Umpamanya kita menampilkan department ID atau di sini job ID lah ya. Job ID. Job ID kita akan menampilkan data karyawan yang job ID-nya umpamanya sama dengan IT Pro. Nah, ingat sini untuk job ID semuanya huruf kapital ya. Maka yang tampil nanti adalah data karyawan yang job ID-nya where-nya tinggal lagi ya. Where job ID sama dengan IT Pro. Pak tidak kelihatan ya, tinggal tambahkan di sini ya. Tinggal tambahkan di sini. Saya enterin saja biar kelihatan. Tambahkan di sini job ID. Kita jalankan. Karena nanti tampilan data karyawan yang job ID-nya IT Pro. Hal yang sama berlaku untuk in tadi ya. Makanya where job ID in, umpamanya kita buat IT Pro serta SA red. Oke ya, kita jalankan. Maka tampilah data karyawan yang job ID-nya IT Pro serta SA red.